Tuhan, kadang-kadang kami pikir kami perlu Tuhan pada waktu keadaan susah, pada waktu sakit, waktu kami mengalami halangan-halangan atau kecelakaan. Tapi sesungguhnya, selama kami masih hidup dalam dunia ini, bahkan sampai ke dalam kekekalan, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan setiap waktu, dalam setiap keadaan. Bukan cuma pada waktu susah, tapi juga dalam keadaan senang. Sebab waktu susah, kami bisa jatuh di dalam kecewaan. Pada waktu senang, kami bisa jatuh di dalam kesombongan dan melupakan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Maka berilah kami kesadaran hal ini, selalu membutuhkan Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang yang menuntun kami dalam perjalanan kami. Maka saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan dalam keteduhan, lepas dari segala macam kesibukan kami. Bukakanlah pikiran kami, berkatilah kami. Tolonglah hamba Tuhan dalam segala keterbatasannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Mohon Roh Kudus mengurapi supaya ini menjadi berkat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengusir segala macam kuasa gelap supaya tidak ada yang mengganggu kami selama kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Injil Markus pasal yang kelima. Jangan tolong kecilkan volumenya sedikit lagi. Markus 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat ke-15, bukan ayat yang ke-5. Ini apa saya banyak salah tipe atau apa ini? Saya minta tolong selalu di-recheck sebab mungkin juga saya salah ketik. Ayat 1 sampai dengan 15. Markus 5, saya bacakan buat kita sekalian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legian itu. Maka takutlah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk khotbah hari ini. Perlukah orang Kristen takut setan? Saya mengangkat tema ini, perlukah orang Kristen takut setan? Bagaimana menurut saudara? Apakah orang Kristen perlu takut kepada setan? Dalam pelayanan saya, kadang saya bertemu dengan
anggota jemaat atau orang-orang yang biasa bergereja, orang-orang Kristen, dan ternyata ada yang takut hantu, takut setan, takut tuyul, takut roh jahat, dan segala macam. Apa kita perlu takut pada setan? Saudara, sebelum kita membahas lebih jauh, yang pertama-tama saya pikir perlu ditegaskan adalah apakah sebetulnya setan itu ada atau enggak sih? Ya, kalau setan nggak ada, kita kan nggak perlu takut, bukan? Ada setan tidak? Kita tidak mau dengar pendapat manusia, tapi terutama kita melihat kepada Alkitab, sebab dasar pegangan kita adalah firman Allah sendiri. Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak pernah mengatakan bahwa setan itu ada, tetapi secara langsung mencatat keberadaan setan dan perbuatan-perbuatannya. Jadi tidak bilang setan itu ada atau tidak ada, tapi mencatat perbuatan-perbuatan setan, pengaruh-pengaruh setan, dan dengan demikian berarti implisit itu berarti ada setan. Jelas, saudara-saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga itu pertama kali dicatat di sana bahwa setan mempengaruhi ular, iblis mempengaruhi ular, lalu menggoda Hawa untuk melanggar firman Tuhan yang berpesan kepada mereka supaya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu Hawa jatuh ke dalam godaan tersebut dan kemudian membawa Adam juga ikut jatuh, dan semua manusia akhirnya jatuh dalam dosa karena pencobaan tersebut. Di dalam kitab Ayub kita membaca di sana catatan bahwa setan hadir di antara anak-anak Allah, para malaikat di sorga, dan Allah bertanya, dari mana kamu? Lalu setan bilang dia baru habis keliling dunia, dan Tuhan tanya, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dan seterusnya kita tahu kisah itu dicatat. Setan mencobai Ayub mula-mula dengan merampas semua miliknya dalam satu hari, harta bendanya, anak-anaknya, ternaknya dirampas, dan anak-anaknya tewas sekaligus. Kemudian setelah itu setan masih mencobai Ayub dengan merenggut kesehatannya, sehingga dari batok kepalanya sampai ke ujung kaki tidak ada kulit yang mulus, semuanya terkena borok, dan kemungkinan itu adalah tumor yang ganas. Saudara-saudara, itulah perbuatan setan yang dicatat dalam Alkitab. Tentu masih ada lagi beberapa catatan dalam Perjanjian Lama. Saya teruskan dalam Perjanjian Baru. Kita melihat bagaimana catatan Perjanjian Baru. Saudara ingat, Tuhan Yesus dicobai iblis. Sesudah dia dibaptis, kesempatan pertama sebelum dia melayani, dia harus lewat ujian. Allah menguji, tapi setan mencobai Tuhan Yesus. Dengan beberapa pencobaan, Tuhan Yesus digoda, tapi Tuhan Yesus menang. Kita lihat di sana dicatat mengenai pekerjaan setan yang mencobai Tuhan. Di dalam Injil juga dicatat berulang kali Tuhan Yesus mengusir setan, melepaskan orang-orang yang kerasukan setan, membebaskan mereka dari gangguan setan. Juga waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya pergi mengabarkan Injil, Tuhan memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan. Tadi ayat pembimbing kita memberitahukan bahwa Tuhan berkata, dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menginjak ular, kalajengking, dan menahan musuh. Musuh di sini bukan musuh perang fisik, tetapi musuh kuasa-kuasa kegelapan. Sebab sebelum Tuhan mengucapkan kalimat tersebut, di sana Tuhan berkata, murid-muridnya melapor kepada Tuhan bahwa mereka sudah pergi mengabarkan Injil, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan mengusir setan. Mereka begitu senang, setan-setan pun takut kepada mereka. Jadi firman Tuhan mencatat keberadaan setan dan karya-karyanya. Jadi kalau kita tadi bertanya, setan ada atau tidak? Ada tidak? Ada. Saudara, kalau sesuatu yang jahat ada, tapi kita anggap tidak ada, justru itu paling berbahaya. Bukan? Ini sekarang sudah menjelang Halloween.
Saudara lihat mulai toko-toko jualan segala macam aksesoris buat merayakan Halloween. Apa aksesorisnya? Tengkorak lah, ya. Kemudian macam-macam seperti hiasan-hiasan hantu, semua untuk menakut-nakuti. Mengapa orang berbuat itu? Saya tidak ngerti. Sebetulnya Halloween itu adalah satu perayaan di dalam sejarah gereja, perayaan yang baik, yaitu untuk mengenang orang-orang suci yang sudah meninggal dunia. Jadi malam yang suci mengenang orang-orang kudus yang sudah mendahului kita. Tapi nggak tahu kok berubah jadi merayakan perayaan seperti hantu-hantu dan sebagainya. Memang latar belakang kafir itu adalah perayaan untuk dunia orang mati. Mungkin itu sebabnya kembali lagi sekarang ke dalam latar belakang kekafiran seperti itu. Tetapi saya pikir rohnya, jiwanya, spiritnya itu adalah ingin mentertawakan bahwa setan itu nggak ada. Kita nggak perlu takut. Maka mereka bikin hal-hal yang menakut-nakutkan itu, tapi sebetulnya itu bukan apa-apa, bukan. Tapi sebetulnya setan itu ada. Kalau kita anggap setan tidak ada, justru bahaya. Satu hari si Kebayan itu cerita orang Sunda. Cerita-cerita lucu orang Sunda selalu pakai kebaya. Kebayan pada satu hari di rumahnya dia sendirian, lalu dia dengar di dapur kok ada bunyi rontang gitu. Ada piring seperti jatuh dan bersentuhan. Jadi Kebayan tanya, kucing atau maling? Lalu ada nyaut di sana, kucing. Bukan meong, saudara, kucing. Lalu Kebayan bilang, oh bukan maling, itu kucing. Dia tidur nyenyak-nyenyak. Itu namanya bego, bukan? Mana ada kucing bisa ngomong kucing seperti itu? Itu adalah maling. Tapi Kebayan bilang, nggak ada maling, itu cuma kucing. Bahaya tidak? Justru bahaya. Begitulah kita. Kita harus tahu bahwa setan itu ada. Firman Tuhan mengatakan setan itu ada. Kita tidak boleh menganggap dia tidak ada. Justru berbahaya sekali. Yang kedua, kita tahu setan itu ada dari kenyataan-kenyataan, dari pengalaman-pengalaman. Apakah saudara pernah melihat orang yang dirasuk setan? Waktu saya belum berangkat ke sekolah teologi, setelah saya menerima Tuhan, ikut persekutuan, pada satu hari persekutuan kami berdoa, mendoakan seorang pemuda yang dirasuk setan. Pemuda ini masih calon ipar dengan salah seorang anggota persekutuan kami. Nah, dia dirasuk setan karena dia belajar ilmu kebatinan. Lalu nggak tahu bagaimana kebablasan roh itu merasuk dia. Kemudian dia bercerita setelah dia di belakang hari dilepaskan dari setan itu, bahwa ketika dia dirasuk setan itu ingin membinasakan, mencelakakan dia. Bayangkan saudara, dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota lewat jalan raya Ancol itu, naik sepeda motor, dia disuruh merem matanya oleh roh yang merasuk dia. Dia naik sepeda motor itu di jalan raya dengan tutup mata seperti itu. Tapi dia bisa sampai di Jakarta Kota dengan tidak tabrakan. Ya, itu berkat buat dia. Meskipun dia belum mengenal Tuhan, Tuhan melindungi dia karena Tuhan punya rencana atas orang ini. Dia belajar roh jahat itu seperti roh harimau. Lalu kalau dia sedang kerasukan, tidak ada orang yang bisa kuat tahan dia. Dia mau makan tangannya sendiri. Jadi kalau orang sudah gak kuat, lalu dia gigit jarinya. Dan sekarang karena pernah jarinya dia gigit, lalu menjadi infeksi, harus diamputasi. Sekarang dia punya jari itu hilang satu. Itu tanda mata buat dia bahwa dia pernah dirasuk setan. Kami berdoa untuk anak muda ini. Ada seorang keluarga Kristen yang menampung anak ini di sana. Kalau dia lagi tenang, dia baik-baik. Tapi kalau dia sedang kerasukan, saudara, waduh, mulutnya berbusa, matanya merah, dan dia makan banyak sekali. Keluarga itu bukan keluarga orang kaya. Ayah mereka sudah meninggal dan masih tinggal ibu janda dengan 2 anak atau 3 anak di sana. Tapi kalau orang yang sedang kerasukan, dia makan nasi sebakul itu habis, saudara-saudara. Cepat begitu. Kami berdoa buat dia. Berminggu-minggu, pertolongan Tuhan, akhirnya orang ini dilepaskan dari setan merasuknya.
dia bebas. Dulu namanya, panggilannya si banjir, tapi sekarang dia pakai nama Lazarus. Seperti dia dibangkitkan dari kematian. Lalu kemudian si Lazarus ini pergi masuk ke sekolah teologi. Dia jadi penginjil. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat kenyataan kerasukan setan. Suatu waktu ketika sehabis kebaktian rohani, ada seorang anak muda yang mau konsultasi dengan saya. Lalu saya mengcounseling dia. Apa persoalannya? Dia menceritakan bahwa dia dulu pernah belajar ilmu-ilmu untuk kebal. Sebab waktu itu dia pekerjaannya itu menjadi penagih kredit. Jadi dia pergi ke desa-desa untuk menagih hutang-hutang orang. Dan banyak orang yang tidak membayar hutang. Lalu di sebuah desa, dia diberitahukan oleh orang-orang, kamu kalau mau nagih hutang, kamu mesti punya bekal dalam dirimu. Kalau kamu nggak punya sesuatu yang hebat, mereka nggak bakalan bayar hutang. Mereka juga punya dukun-dukun dan sebagainya. Jadi anak muda ini kemudian bilang, aku juga mau diisi, saudara-saudara. Dia dibawa ke seorang dukun, lalu dia diisi dengan roh-roh jahat. Ada beberapa yang disebut jin, roh-roh jahat itu masuk ke dalam dirinya. Maka sekarang dia pergi kalau menagih-nagih hutang itu, orang yang ditagih juga punya roh jahat di dalam dirinya. Roh jahat ini bisa berkata kepada orang yang ditagih, wah bayar aja deh, dia yang nagih itu punya roh-roh yang lebih hebat dari kita. Jadi roh-roh jahat itu saling bersaingan satu dengan yang lain. Dr. Kurt Koch, seorang misionari dari Jerman, dia mengambil spesialisasi untuk menyelidiki mengenai okkultisme, perdukunan, dan roh-roh jahat ini. Dr. Kurt Koch mengatakan bahwa iblis itu mempunyai kerajaan yang menguasai wilayah-wilayah. Alkitab mengatakan seperti di Persia ketika malaikat Mikael Tuhan utus, dia berhadapan dengan penguasa Persia. Penguasa Persia itu bukan raja Persia, tetapi penguasa di udara yang menguasai wilayah itu. Dan kemudian penguasa-penguasa itu saling ya, di dalam kerajaan kegelapan saling kong kali kong untuk menguasai manusia. Jadi jangan pikir saudara kalau orang pergi ke dukun, dia dirasuki setan, disembuhkan oleh si dukun, berarti orang itu bebas. No. Roh jahat yang di dalam orang yang dirasuk, kemudian kompromi dengan yang di luar ini, yang dikuasai oleh si dukun, berkata, udah deh kamu pindah, aku aja yang masuk. Jadi orang itu kelihatannya seperti sembuh, tapi sebetulnya dia dikuasai oleh roh jahat yang lain. Itu adalah penjelasan seorang yang ahli di dalam bidang okkultisme. Nah, anak muda ini mengalami, waktu dia sudah diisi, orang-orang takut kepadanya. Dan dia sekarang menjadi jagoan. Karena dia merasa, dia yakin bahwa dia itu kebal. Apa yang saya mau ceritakan? Saya sedang menjelaskan mengenai bahwa setan itu ada, roh jahat itu ada. Dari mana? Kita tahu, anak muda ini bercerita. Dia konsultasi kepada saya sebetulnya karena dia sudah kembali kepada Tuhan Yesus. Dia ingin supaya semua ilmunya, mantra-mantranya itu bisa keluar dari diri dia lupa. Dia sudah terima Tuhan, dia pikir dia sudah percaya Tuhan Yesus maksudnya, tapi kok mantra-mantra itu masih dia ingat. Karena satu kali pernah dia lewat ke sebuah lapangan di Solo, itu ada lapangan Manahan namanya. Di sana ada orang-orang yang sedang latihan silat, merpati Nusantara atau apa begitu. Dan orang-orang yang latihan silat itu pakai kuasa gelap. Anak muda ini sebetulnya waktu itu dia sudah mau meninggalkan semuanya, tapi dia bisa lalu tergoda untuk coba tantang mereka. Waktu dia tantang lalu terjadi perkelahian, dia ternyata dia masih punya ilmu-ilmu itu. Wah, dia jadi frustrasi. Sebab dia sudah ingin melepaskan semua, mengapa kok masih punya? Jadi dia konsultasi pada saya. Waktu konsultasinya itu dia cerita begini. Setelah aku diisi, setiap malam Jumat tertentu di dalam kalender Jawa itu, dia harus memberikan sesajen kepada roh-roh jahat yang masuk di dalam tubuhnya. Dia harus memberikan kembang beberapa jenis yang disebut kembang setaman,
ya. Lalu dia harus sediakan kopi pahit tanpa gula, dan karena dia diisi oleh 9 roh jahat, dia sediakan 9 batang rokok kretek. Bukan rokok putih, saudara perhatikan, rokok kretek. Lalu dia menyalakan rokok-rokok itu ada 9 batang. Apa bedanya rokok kretek dengan rokok putih? Saudara tahu? Ada cengkeh. Hah? Ada cengkeh. Kalau rokok kretek pakai cengkeh gitu dia. Apa yang bedanya yang saya mau tekankan? Kalau rokok putih satu kali dibakar, nggak dihisap, dia habis sendiri sampai habis. Tapi rokok kretek kalau dibakar harus dihisap. Kalau dia dibiarkan sebentar, dia mati, saudara. Karena di dalam campuran itu banyak macam, ada cengkeh, ada ramuan lain membuat tembakaunya itu bukan murni tembakau. Kalau cuma tembakau dibakar satu kali habis terus jalan gitu. Tapi kalau rokok kretek dia pasti akan padam, mesti dibakar lagi. Tetapi anak mulai bergaulkan. Dari situ saya tahu roh jahat itu ada. Karena dia bilang rokok kretek itu satu kali aku nyalakan, taruh di sana, dia bisa nyala habis sendiri sampai selesai. Jadi dia bilang roh jahat itu ada, pendeta. Saya mengalami sendiri. Nah, selanjutnya konsultasi saya tidak ceritakan di sini, kecuali satu hal. Saya beritahukan firman Tuhan Yesus di dalam Injil mengatakan hati kita itu ibarat rumah. Oke. Kalau kita cuma mau, aku nggak mau lagi berbuat yang jahat itu. Aku nggak mau lagi melakukan hal yang mesum. Aku mau takut kepada Tuhan. Oke, kita punya kemauan yang baik. Maka kita seperti rumah yang sudah dibersihkan, dicat baru, disapu, tapi kosong. Lalu roh jahat itu yang tadi di dalam sudah keluar karena kita tolak, dia nanti bawa temannya lagi, ya, lebih banyak dari semula masuk dan orang itu akan jadi lebih jahat. Jadi saya bilang kepada anak muda itu, kamu setelah dulu kamu pernah berdoa kepada Tuhan Yesus ketika kamu mengalami kesulitan, kamu mengalami pertolongan, kamu pernah undang Tuhan masuk dalam tinggalan hatimu belum? Wajah tak ngerti. Itulah sebabnya saya katakan, hati kamu itu kosong dan itu berbahaya sekali kalau saya membimbing dia untuk menerima Tuhan. Jadi setan, iblis, roh jahat itu ada, saudara-saudara. Apakah kita perlu takut atau tidak kepada setan? Nah, pertanyaan ini bersayap. Yang pertama, kita tidak perlu takut. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala roh-roh jahat dan segala apapun juga. Di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 4, ayat yang keempat bagian B, dikatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, He who lives in you is greater, mightier than he who is in the world. He yang tinggal di dalam kita adalah Tuhan Yesus. Lebih besar dari siapapun juga, termasuk dari roh-roh jahat, bahkan iblis sekalipun yang ada di dalam dunia ini. Dari mana kita tahu, saudara? Apa buktinya? Tentu pernyataan harus ada buktinya, bukan? Tidak boleh cuma pernyataan saja. Nah, itulah sebabnya saya mengambil bacaan dari Markus pasal 5 tadi. Di sana diceritakan mengenai ada orang yang kerasukan roh jahat. Dia tidak mau tinggal di rumah. Tinggalnya di mana? Di kuburan-kuburan, di bukit-bukit tempat pemakaman. Di sana dia tinggal. Dan dia menakutkan sekali. Dikatakan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup menjinakkannya. Di dalam Injil Lukas dikatakan tidak sanggup mengikatnya. Kata kerjanya itu dipakai seperti untuk binatang buas. Jadi orang ini sudah seperti binatang buas, tidak bisa dijinakkan. Dibelenggu dengan rantai, dia bisa putuskan rantainya. Coba saudara bayangkan kekuatan setan yang merasuk dia. Tetapi kita melihat ketika Tuhan Yesus mendarat di daerah tersebut, dari atas bukit, orang yang dirasuk setan ini lari turun. Untuk apa? Untuk menyerang Tuhan Yesus? Tidak. Untuk berlutut tersungkur menyembah Tuhan.
merengek-rengek di sana, supaya Tuhan jangan membuang mereka, mencampakkan mereka di dalam Injil Lukas dikatakan dalam jurang maut. Itu adalah kebenaran firman Tuhan bahwa iblis saat ini masih dan setan-setan masih dibiarkan merajalela di dalam dunia. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali kelak hari kiamat, iblis dan setan-setan malaikat-malaikat yang mengikut dia akan dicampakkan ke dalam jurang maut itu. Jadi setan-setan yang merasuk orang di dalam Injil Lukas atau Injil Markus pasal 5 kita baca ini sedang berkata, mengapa engkau mau lakukan apa kepada kami? Apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya? Setan-setan itu takut pada Tuhan Yesus. Mereka merengek-rengek. Padahal berapa banyak setan-setan di dalam diri orang yang dirasuk itu? Lalu Tuhan tanya, siapa namamu? Setan itu ada nama. Ketika Pendeta Leo Sumule datang melayani kita, dia menciptakan sebuah pelayanannya ketika di Kalimantan. Dia memberikan satu video klip di sana. Ada orang perempuan yang dirasuk setan di sebuah desa di pedalaman di Kalimantan sampai dipasung, saudara, dipasung dengan balok, dimasuk ke dalam kerangkeng, dan sudah belasan tahun gadis itu tidak pernah mandi. Bayangkan rambutnya sudah seperti apa, dan kukunya itu sampai nancap ke tangannya sendiri. Dia dirasuk setan. Lalu selalu kita kalau mengusir setan kita tanya, siapa namamu? Sebab setan itu punya nama. Lalu dengan secara spesifik nanti kita akan mengusir setan dengan nama itu. Jadi Tuhan bertanya kepada orang yang dirasuk setan ini, siapa namamu? Bukan nama orang itu, tetapi nama yang menguasai orang ini. Sebab yang menyaut ternyata adalah yang merasuk. Lalu dia menjawab siapa? Legion. Legion itu adalah satu istilah untuk militer Roma. Satu kelompok pasukan terdiri dari 10 kohort. Satu legion terdiri dari 10 kohort. Satu kohort itu 480. Jadi satu legion at least paling sedikit itu 4.800. Tadi Jun bilang 2.000 karena masuknya babi 2.000, saudara. Tapi roh jahatnya ini ada lebih dari 2.000, paling sedikit 4.800. Di dalam ensiklopedia yang saya selidiki tadi, legion itu berkisar antara 4.800 bisa sampai 6.000. Jadi kita nggak jelas ini berapa banyak roh jahat ini. Kita ambil minimal 4.800 dan maksimal 6.000. Bayangkan, ribuan roh jahat itu melawan siapa? Satu Tuhan Yesus, bukan? Tapi ribuan ini takut kepada satu Tuhan Yesus. Berarti kita bisa melihat kuat kuasa Tuhan bagaimana. Setan-setan berkata, mau apa? Apa urusan kami dengan engkau? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu, saudara, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan mereka gemetar. Demikian surat Yakobus mengatakan di hadapan Tuhan Yesus. Lalu setan-setan diminta supaya mereka diperbolehkan, kalau mau disuruh keluar dari orang ini, diperbolehkan masuk ke kawanan babi yang sedang mencari makan di lereng-lereng bukit. Lalu Tuhan Yesus memperbolehkan. Apa di sini kebenaran yang sedang kita pelajari? Dia setan-setan kalau mau melakukan sesuatu pun dia harus minta izin kepada Tuhan. Dia mau masuk ke dalam babi itu, kalau Tuhan tidak biarkan, dia tidak bisa. Bukan. Jadi kemudian Tuhan perbolehkan mereka merasuk babi-babi itu yang jumlahnya 2.000 ekor, terjun ke dalam danau dan mati lemas di sana. Catatan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Setan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya iblis dan setan-setan sebetulnya itu adalah ciptaan Allah. Loh, apakah Allah menciptakan setan? Bukan. Allah selalu menciptakan yang baik. Dan sang pencipta itu adalah Tuhan Yesus sendiri di dalam kekekalan.
menciptakan yang baik, bukan yang jahat seperti iblis dan setan-setan itu. Allah menciptakan malaikat, tetapi malaikat-malaikat tertentu pada suatu ketika dalam kekekalan mereka itu menjadi sombong dan ingin memberontak terhadap Allah, ingin menjadi sama seperti Allah, ingin mengadakan kudeta terhadap Allah. Maka terjadi peperangan rohani dan malaikat-malaikat yang jahat itu dicampakkan, dan itulah mereka menjadi iblis dan setan-setan. Jadi mereka itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, sebab Tuhan adalah Sang Maha Pencipta. Kita melihat kemudian juga kemahakuasaan Tuhan dari hasil karya Tuhan. Sesudah orang itu dibebaskan dari rasukan 1 legion ribuan roh-roh jahat ini, bagaimana hasilnya? Terlihat orang yang bias seperti binatang buas. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang kuat menjinakkannya. Rantai pun diputuskan. Dia tidak mau berpakaian. Dia bertelanjang bulat berkeliaran di bukit-bukit. Sudah Tuhan Yesus bebaskan dia dari roh yang merasuknya. Alkitab mengatakan orang itu menjadi waras. Dia bisa duduk tenang dan dia mau berpakaian dengan sopan. Dari yang liar, binal, menjadi manusia yang santun, menjadi manusia yang bisa menguasai diri. Bahkan selanjutnya kalau kita baca, orang ini sangat berterima kasih kepada Tuhan dan dia mau pergi mengikuti Tuhan Yesus untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tuhan hanya memberitahu pada dia, tidak, lebih baik kamu pulang ke kampungmu dan menceritakan betapa besarnya kebaikan Tuhan kepadamu, dan orang ini pergi bersaksi untuk Tuhan. Saudara lihat, itulah hasil kuat kuasa Tuhan. Manusia yang dibelenggu setan dibebaskan dan menjadi ciptaan baru, begitu tenang, begitu indah seperti yang Tuhan maksudkan, dan mempunyai kemauan yang mulia untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu takut kepada setan jikalau kita sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memerintah dalam diri kita. Seperti rumah, hati kita tidak kosong. Ada yang menempati, dan yang menempati adalah Yang Maha Kuasa, yang jauh mengatasi segala macam kuasa di dalam dunia ini. Amin, saudara-saudara. Kita tidak perlu takut kalau kita sungguh-sungguh sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kita bertobat, kita mengundang Tuhan, Dia tinggal dalam hati kita. Di lain pihak, itulah sebabnya saya katakan pertanyaan tematis ini bersayap. Perlukah orang Kristen takut setan? Kita perlu memeriksa diri. Kristennya, Kristen bagaimana? Kristen sejati atau Kristen-Kristenan? Saya hendak membacakan satu bagian dari Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Saya ceritakan dulu konteksnya. Rasul Paulus sedang melayani di Efesus. Lalu kuasa Allah terpancar dari kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Sampai kalau ada orang yang ditumpangi tangan oleh Rasul Paulus, orang sakit disembuhkan. Bahkan orang yang dikenakan dengan pakaian Rasul Paulus saja juga disembuhkan dari penyakitnya. Setan-setan pun diusir oleh pelayan Rasul Paulus. Lalu ada 7 orang Yahudi, anak imam kepala yang bernama Skewa. Mereka itu biasa menjalankan praktek eksorsisme, mengusir setan-setan, orang-orang yang kerasukan. Itu banyak dilakukan orang-orang yang seperti tukang-tukang sihir, mengusir orang-orang, ya, mengusir setan dari orang-orang yang dirasuk. Lalu mereka mau mencoba menggunakan mantra sebagai berikut. Di dalam Kisah Rasul pasal 19 dikatakan 7 anak Skewa ini mengusir setan dari orang yang dirasuk dengan mengatakan begini: "Hai roh jahat, di dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, aku mengusir kamu keluar." Lalu apa yang terjadi? Saya bacakan. Roh-roh jahat itu menjawab begini: "Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapa kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya.
sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara, apa kita perlu takut pada setan atau tidak? Tergantung. Kalau saudara seorang Kristen sejati, saudara sungguh-sungguh sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tinggal dalam diri saudara dan saya, kita tidak perlu takut kepada setan. Setan tidak akan mempan mengganggu kita. Orang Kristen sejati tidak bakal bisa diganggu oleh setan ataupun disantet, diguna-gunai, tidak mempan, saudara-saudara. Sudah banyak bukti hamba-hamba Tuhan yang coba disantet, didukuni, tetapi dukun yang mengatakan, wah, tidak mempan. Saya sindir kembali kesaksian Pendeta Leo Sumule di Kalimantan itu. Dukun yang berkuasa di desa itu lalu berkata, orang ini punya sesuatu yang lebih kuat dari aku dan roh-rohku. Dukun itu sendiri tidak bisa menyembuhkan orang yang dirasuki setan itu, tetapi gadis itu akhirnya dibebaskan dari kerasukannya oleh kuasa Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau kita kosong, kita belum bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, saudara, jangan sembarangan terhadap setan. Karena kita dibandingkan dengan setan, kita itu tidak ada apa-apanya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setan, iblis dan roh-roh jahat itu adalah malaikat-malaikat pada mulanya. Siapa kita dibandingkan dengan malaikat? Jadi iblis itu mempunyai kekuatan dan kuasa yang jauh melampaui kita. Meskipun dia tidak maha tahu seperti Allah, dia tidak maha kuasa seperti Allah, dia tidak maha ada seperti Allah, tetapi bagaimanapun dia punya kemampuan kekuatan yang jauh melebihi kita. Kalau kita tidak disertai Tuhan Yesus, kita tidak mungkin melawan setan. Itulah catat firman Tuhan yang dengan jelas diberitahukan kepada kita di dalam Kisah Rasul. Orang-orang anak-anak iman itu yang mau coba-coba menggunakan nama Yesus, padahal mereka sendiri belum punya relationship dengan Tuhan Yesus. Setan mentertawakan mereka. Yesus kami tahu, Paulus pun aku tahu. Kamu ini siapa? Mereka setan-setan itu tidak mempedulikan mereka. Jadi kebenaran yang penting di sini adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, marilah kita memeriksa diri kita. Apakah Yesus Kristus, Anak Allah yang sudah mati kayu salib menebus dosa manusia, sudah menjadi juru selamat kita dan Tuhan kita di dalam diri kita terlebih. Bagaimanakah kepemimpinan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Dia sudah memerintah kita? Jangan anggap enteng. Kalau tidak, kita akan menjadi mangsa yang empuk dari roh-roh jahat. Yang ketiga, orang Kristen sejati tidak perlu takut terhadap setan, tetapi kita tetap perlu waspada terhadap setan, iblis, dan roh-roh jahat. Di dalam surat Petrus yang pertama pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi iblis dan roh-roh jahatnya itu adalah musuh kita. Dia berusaha untuk memangsa kita, menerkam kita seperti singa. Loh, katanya bersama dengan Kristus kita aman. Betul. Kalau kita bersama dengan Kristus, kita aman. Tetapi saudara, kita ini punya kehendak bebas. Ibarat domba, dijaga oleh sang gembala, gembala yang baik, pasti aman. Kalau serigala datang, gembala itu akan melawan serigala itu. Seperti Daud, ada singa datang pun dia melawannya demi domba-dombanya. Tetapi kalau dombanya membeli, dombanya nakal, mau lari sendiri, jalan sendiri, maka dia berarti menjauh dari sang gembala. Kita harus waspada pertama-tama untuk memelihara diri kita tetap setia tinggal bersama dengan Tuhan, menerima kepemimpinan Tuhan
di dalam diri kita. Menurut, patuh, taat kepada Tuhan, supaya tidak menjadi mangsa yang empuk dari si jahat yang seperti singa yang mengaum-ngaum itu. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal ke-11 mengatakan, aku takut, bukan takut kepada setan. Paulus berkata, aku takut kalau pikiran kamu di sini adalah jemaat di Korintus. Aku takut kalau pikiran kamu, hai jemaat Korintus, disesatkan, perhatikan, dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yang kita perlu waspadai adalah bahwa iblis dan antek-anteknya itu menggunakan modus operandi, cara-cara dan strategi penyamaran, menggunakan tipu muslihat. Kalau kita tidak hati-hati, kita kena diperdaya. Ini adalah modus operandi yang berbahaya. Kita perlu waspada, karena kalau iblis datang dan setan serta roh jahat menggoda, dia tidak datang dengan penampilan bertanduk, dengan bercaling, dengan ekor yang punya kain di sana, bawa garpu, trisula, ya itu kan selalu gambar iblis seperti itu. No, kalau dia muncul seperti itu, kita tahu bahwa dia adalah iblis atau roh jahat, bukan? Kalau maling mau datang, tentu dia datang ketika kita tidak siap. Kalau penipu datang, dia datang apakah dia pakai label saat aku penipu, begitu? Nah itu pelonco namanya. Ya. Kalau penipu datang, dia pakai jas yang perlente, pakai minyak wangi yang sangat gentle sekali, dan dia bawa satu tas yang kelihatan penampilannya sungguh meyakinkan sekali. Dia bicara dengan sangat baik, betul-betul too good to be true. Akhirnya orang kena ditipu, bukan? Demikian juga dengan iblis dan segala macam roh jahat. Kalau dia datang dengan penyamaran, dengan tipu daya, seperti dia ngelabui Hawa. Dia mulai dengan kata-kata yang baik sekali. Bukankah Tuhan berfirman kepadamu bahwa kamu tidak boleh makan semua buah dalam taman ini? Wah, dia ngomongnya provokatif sekali sampai Hawa terpancing untuk berdebat dengan si ular itu. No, siapa bilang aku nggak boleh makan buah-buah di dalam taman ini? Boleh semua, kecuali satu, aku nggak boleh makan dan nggak boleh pegang, nggak boleh jamah. Nah, Hawa sudah nambah-nambahin firman Tuhan. Tuhan kan nggak bilang, nggak larang untuk jamah, cuma dilarang tidak boleh makan. Kenapa Hawa menambahkan tidak boleh jamah? Di situ dia masuk ke dalam jerat iblis lewat percakapan yang penuh dengan tipu muslihat. Ketika Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ini mengatakan, aku takut kalau kamu disesatkan, konteksnya itu adalah ajaran sesat. Saudara perhatikan, penyesatan iblis, roh jahat terjadi di mana? Bukan di luar, tetapi di dalam kalangan gereja. Lihat betapa bahayanya, bukan? Seperti di dalam Taman Eden, Taman Firdaus, yang biasa Allah hadir dan bersekutu dengan Adam dan Hawa begitu akrab. Iblis pun bisa masuk di dalam Taman Eden. Apalagi sekarang ketika Taman Eden sudah nggak ada dan dunia sudah menjadi Taman Eden. Masa iblis nggak bisa masuk, saudara? Dan Paulus berkata, hati-hatilah, aku khawatir kamu diperdaya. Di mana itu terjadi? Di dalam lingkungan gereja. Ada ajaran-ajaran sesat. Paulus berkata ada rasul-rasul palsu yang menyamar seperti pengajar-pengajar kebenaran. Lalu Paulus berkata, tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sebetulnya dia adalah sekarang malaikat kegelapan, tetapi dia bisa muncul
seperti malaikat yang baik, malaikat terang, seperti suci, seperti mulia semuanya. Padahal dalamnya penuh dengan tipu muslihat, kebusukan yang menyesatkan. Saya mau menggarisbawahi supaya kita berwaspada dengan segala macam ajaran-ajaran doktrinal. Gereja-gereja yang macam apakah? Hati-hati. Hari ini ada banyak sekali namanya gereja. Bukan dari gereja-gereja yang sesat. Kalau jelas sesat, kita tahu kalau aliran sesat, wah ini labelnya sudah sesat. Tapi ada gereja-gereja yang papan nama, gereja-gereja yang aliran murni, tapi ajaran-ajarannya sudah tidak murni di dalamnya. Ada gereja-gereja yang cuma menekankan hal-hal yang indah-indah, janji-janji yang muluk-muluk, semua berkat terus. God is good all the time. Tapi tidak ada peneguran dosa, tidak ada pengajaran yang menekankan supaya orang Kristen hidup murni, hidup lurus, berkelakuan baik. Saya sedih melihat orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi kelakuan di rumah tidak karu-karuan. Ada anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saya tidak bercerita mengenai gereja ini, tapi dalam pelayanan saya dan dalam kehidupan sehari-hari, saya melihat hal seperti itu. Gereja tidak pernah mengajarkan hal-hal yang membentuk mental dan kehidupan Kristen yang sejati. Tidak peduli orang kelakuan tidak baik dalam beribadah, tidak ditegur. Yang penting apa? Yang penting datang. Yang penting persembahan masuk. Persembahan terus dibicarakan supaya dapat berkat balik dari Tuhan. Motivasi di belakangnya hanya untuk mengumpulkan, menambah uang sebanyak-banyaknya. Hati-hatilah. Paulus berkata, ada banyak tipu muslihat masuk di sana. Akhirnya bukan Tuhan dimuliakan. Hanya kuasa jahat, si roh-roh jahat itu yang disenangkan. Karena orang Kristen tidak menjadi orang Kristen seperti yang Tuhan Yesus harapkan dan maksudkan. Jadi perlukah kita orang-orang Kristen takut kepada setan? Bagaimana jawab saudara? Jawabnya bersaya. Tidak perlu takut. Kalau kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang Kristen yang sejati. Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Kita bersama dengan Tuhan. Meskipun kita sendirian, tidak perlu takut. Ada ibu yang bertanya, bagaimana caranya mengusir setan? Saya beritahukan cara bersederhana. Kalau saudara merasa takut, ada gangguan roh jahat, saudara berdoa di dalam nama Tuhan, lalu berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengusir kamu, roh jahat. Kita membentak dia, mengusir dengan nama Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Itu Tuhan yang sudah menebus dosa kita, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita cintai, Tuhan yang kita mau setia kepadanya. Kuasa itu, kuasa Tuhan akan mengusir setan itu. Ya, itu pertolongan yang sederhana, saudara. Tidak perlu takut bersama dengan Tuhan. Tapi yang kedua, kita harus mawas diri. Jangan sembarang pakai nama Tuhan. Apakah hidup kita sungguh diberkati oleh Tuhan? Apakah Tuhan tinggal dalam diri kita? Kalau kita gelisah, kita ragu, lebih baik kita berkata kepada Tuhan, tinggal dalam hatiku. Kalau kita mengaku dosa-dosa kita dan belajar hidup setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, waspadalah terhadap penipuan-penipuan iblis melalui ajaran-ajaran sesat. Rajinlah belajar Alkitab supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala macam ajaran, sebentar ikut ke sana, sebentar ikut ke sini. Setialah kepada Tuhan dan firman Tuhan. Yakobus dalam pasal 4 ayat 7 mengatakan, tunduklah kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah, menurut kepada Dia, tunduk kepada Dia, dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Haleluya. Ini adalah janji Tuhan, firman Tuhan yang hebat sekali. Tundukkan diri kita kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kita. Terpujilah Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat dan bekal buat saudara masing-masing dan saya juga. Amin.